Sus kenyal isi durian. Bukan main. Hey guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin yang namanya cuy sus isi fla durian. Nah, ini sebenarnya ada yang jual, kalian tau gak sih? Belah durian ya kalau nggak salah. Nah, gue tuh belum pernah makan, jadi sebenarnya gue hanya menerka-nerka aja. Basically ini adalah kue sus cuy yang diisi dengan fla durian. Yuk langsung aja kita mulai. So, pertama kita bikin flanya dulu di sini. Flanya itu kita bikin fla durian. Untuk si duriannya sendiri, gue menggunakan durian montong Palu tapi yang frozen sih, karena gue nggak sempat beli yang fresh. Jadi ini boleh-boleh aja, kalian boleh sesuaikan dengan jenis durian yang kalian punya, yang mungkin ada yang suka lebih pahit, lebih manis, bebas. Jadi pertama kita bikin flanya dulu. Ini flanya gue pakai cara express, campurkan semua bahan terus dimasak sampai mengental. Jadi kalau mau pakai teknik temper juga boleh, cuman kita bikin yang cepet aja. Jadi pertama kita ada kuning telur di sini. Kuning telurnya gue akan campurkan dulu dengan maizena dan juga gula, baru kita campurkan dengan susu, terakhir masukin durian dan dimasak. Gitu doang sih. Jadi ini kuning telur, maizena, gula pasir. Ini kalau tingkat kemanisan tergantung durian kalian sih. Ada suka manis, ada yang suka nggak terlalu manis. Kita kasih garam dan vanila. Oke, ini aduk sampai rata. Oke, ini kita campurin dulu sampai nyampur banget, baru kita tuangkan susu untuk menghindari maizena yang menggumpal. Oke, ini nyampur, baru tuangkan susu. Gitu, biar bagus hasilnya. Oke, ini nyampur, kita masukin duriannya, kita masak barengan langsung saja. Ini gue pakai yang frozen, karena nggak sempet beli yang fresh. Ini kita masak di api kecil, aduk dulu, sampai dia itu mengumpal, kayak, bukan mengumpal ya, maksudnya betup-betup, mengental menjadi fla. Oke, ini sebelum gue masak, gue blender dikit ya, biar nyampur gitu loh, duriannya nggak terlalu gumpal ya. Oke, nah sini kita baru masak di api kecil, jadi kayak fla biasa ya. Meskipun di blender dia masih ada chunks sedikit daripada duriannya, jadi aman. Sabar ya nunggunya. Oke, lihat tuh dia mulai menggumpal kayak gini. Ini gue akan masaknya di api kecil aja 1 menit biar dia lebih kental aja sih, karena durian tuh agak frozen, jadi dia tuh kandungan air lumayan banyak. Ya, ini kita masak 30 detik lah. Oke, kental, dan kita cek nih sampai dia tuh kayak peletep-peletep gini. Tuh, lihat gak? Ini kalau udah seperti ini, tuh, ini kita angkat. Oke, ini kita masukin salted butter. Ini bantu dia tuh kayak ngeset juga, dan pastinya lebih shining. Udah aduk sampai nyampur, kita pindahin ke piring. Oke, ini custardnya. Sekarang kita sisihkan, tunggu sampai nggak panas lagi. Terus ini kita harus banget, wajib kalau pastry cream gini, tutup biar nempel, biar dia itu tidak berembun dan pastinya tidak ngulit. Ini tunggu sampai nggak panas lagi, baru boleh kita pakai. Lanjut kita akan bikin kue susnya. Oke, lanjut, fla duriannya sudah siap. Ini kan tunggu sampai dingin, kita akan bikin susnya, cuy susnya. Ini resepinya gue adapt dari Nominom, kalau gue nggak salah baca. Jadi dari akun channel Nominom, dari semua resepi yang gue coba, paling bagus punya dia. Kayak pas banget resepinya. Dan resepi dia itu dia adapt daripada orang Vietnam juga, dia translatein ke Indo. Baik banget, makasih. Jadi pertama-tama di sini caranya adalah kita akan bikin kayak kue sus biasa. Cuman bedanya tepungnya nggak dimasukin saat lagi proses pemasakan. Kita akan didihkan dulu susu, minyak, garam dan gula sampai mendidih. Matiin dulu. Dan kita masukin bahan-bahan lain. Kenapa? Karena gini, kalau tapioka itu dimasukin dalam keadaan lagi proses pemasakan, dia akan gumpal. Jadi setelah dididihkan, kita akan masukin tapiokanya dan tepung dalam keadaan apinya mati. Itu bikin hasilnya lebih lembut dan gak gumpal. Susu, cair full cream, minyak sayur, pokoknya minyak yang gak berbau, canola atau enggak yang extra light olive oil, gula, dan garam. Oke, ini kita didihkan dulu. Sampai dia mendidih, kita angkat dulu. Oke, udah mendidih, matiin dulu.
Oke, ini masih mendidih banget. Di tahap ini jangan langsung masukin tepungnya. Kita kasih dia waktu untuk cooling down sedikit biar nanti pas tapiokanya masuk tuh dia lebih halus gitu. Oke, tunggu bentar. Kayak kasihlah waktu 2 menit. Oke, udah agak turun suhunya. Langsung aja kita masukin tepung protein sedang, all purpose flour, tapiokanya. Jadi yang bikin kayak mochi kenyal. Ini kita akan aduk sampai rata. Oke, ini kita aduk gitu. Jadi kalau dimasukin dalam keadaan masih panas banget, tapiokanya akan bereaksi. Nah, ini gue patokannya cuman diaduk sampai dia itu licin, tepungnya itu sudah benar-benar ke homogen ke liquidnya. Kalau sudah licin, baru boleh kita masak di api. Oke, jadi begini loh, kalau kalian langsung masak kayak kue sus biasa dengan tepung tapioka, itu pasti hasilnya jelek banget, gumpal-gumpal, gerindiran. Jadi tips dari gua setelah dia mendidih, biar dia tuh kayak boiling gitu, taruh sini, tunggu 2 menitan. Jadi panasnya itu nggak yang panas mendidih, karena sekali dia itu panas banget, kalian langsung masukin, dia langsung gumpal. Tapi kalau kalian tunggu dingin, bukan tunggu dingin ya, kayak cuma dikasih waktu untuk si susunya itu cooling down bentar aja, kayak 2 menitan. Jadi bukan panas yang panas mendidih banget. Pas kalian masukin tepung tapiokanya, dia hasilnya bakalan smooth kayak gini. Begitu caranya. Nah, kalau udah seperti ini, udah nyampur, baru kita lanjut masak di api kecil sampai dia itu kering kayak kue sus. Oke, nah ini sekarang udah gua masak di api kecil. Dia kan masih basah banget nih, kayak apa nih ngomongnya? Ini tuh kayak apa sih, kayak lem kali ya. Kalian masak pelan-pelan di api kecil sambil diaduk terus. Hasilnya itu dia bakalan lepas daripada pancinya, ya, namanya proses penguapan evaporasi. Oke ya, sampai dia itu kering, ngangkat seperti ini. Ini udah cukup banget, kita akan tunggu sampai nggak panas lagi. Oke, cut, nih kita akan sisihkan sampai dia tuh benar-benar nggak panas lagi, baru bisa kita masukin telur. Oh ya, ini sebelum gue akan lanjut ke pengadukan telur, gue sudah panaskan oven di suhu 190 sampai suhu 200. Oke, sambil nunggu dia turun suhunya, kita pecahkan 2 butir endok. Ini kita akan kocok lepas. Jadi lebih gampang kalau diaduknya itu ke adonan saat sudah dikocok lepas, lebih nyampur gitu. Ini kita kocok lepas ya, telur. Oke ya, kita akan masukin ke adonan kalau sudah adonannya nggak panas lagi. Oke, ini udah nggak panas lagi, kita aduk bentar ya. Ini agak heboh, maaf ya, ini mixernya emang agak-agak ngegas. Kita masukin telur perlahan. Sampai nyampur dulu, baru lanjut. Aduh, maaf, heboh. Masukin lagi. Maaf. Terakhir. Ini karena kerja sendiri, jadi enakan tuh kayak per batch gitu loh. Oke, hasil akhir kayak gini, memang sedikit lembek. Pokoknya yang penting jangan sampai terlalu cair, tapi jangan terlalu keras juga. Tuh jadinya tuh smooth, licin kayak gini. Terus ini adonannya kita masukin ke plastik segitiga. Oke, ini kita akan piping. Oke, ini gue pakai piping tip yang polos karena kita mau bikin yang bulat kan. Gue akan piping kira-kira 25 gram. Atasnya kalau berantakan kita rapiin. Ini tangan gue kasih air dikit biar dia itu rata ya, jadi nggak ada punuk gitu loh. Dan kita panggang di oven yang sudah gue panaskan 190. Ini kita panggang 10 menit dulu, nanti sisanya turunin ke 170 sampai 160. Kita panggang 20 sampai 25 menit. Jadi estimasi total panggangnya itu 30 sampai 35 menit. Oke, ini susunya sudah matang. Pastikan dia kering ya, baru keluar dari oven. Kita cek nih kekopongan dia. Tada, tuh. Jadi kayak gini tuh, kenyal-kenyal gitu. Dan ini tinggal kita isi sama durian, enak banget. Oke, ini maaf banget ya, ini agak offset. Entah kenapa hari ini kipas oven gue kayak agak ngegas gitu loh, bunyi soalnya. Jadi kayak kipasnya agak kenceng,
Jadi rotinya tuh agak begini. Tapi tenang, hasilnya kayak tadi semua, kopong semua. Dan hasilnya tuh bagus banget seperti ini. Meskipun tidak pula sempurna, tapi ini enak banget. Oke, ini flaknya sudah ngeset. Ini gue kukasin biar enak dingin-dingin. Jadi ini emang teksturnya kan pasti padat ya lah, pasti kan agak padat tuh. Tapi ini kita akan lembutkan di mangkuk. Dan setelah itu gue akan pindahkan ke plastik segitiga dan kita suntik ke kue susnya. Oke. Ini teksturnya pas ya menurut gue, jujur, karena durian itu kan sangat-sangat fatty, sangat-sangat overwhelming. Gue sukanya dia tuh nggak terlalu padat, karena kalau padat banget enak. Misalkan kalau pengen lebih padat lagi, susunya boleh dikurangin. Ini kita lembutin sampai jadi kayak krim durian begini. Kita masukin ke plastik segitiga. Ini bentar banget kok, tuh udah gini dong. Oke, flak durian. Oke, ini kita bolongin sampingnya. Kita isi durian. Oke, isi sampai penuh. Mantap banget. Mangi chop, enak banget. Gue udah cobain kemarin sih. Jadi kayak susunya itu chewy tapi garing gitu loh. Tapi ada tekstur chewy karena kan kita mostly pakai tepung tapioka, tepung protein sedangnya cuma dikit gitu ya. Lembut banget, enak banget. Ini duriannya pas sih. Kalau misalkan pengen tambahin durian lagi, bisa banget dikurangin bagian susunya biar nggak terlalu encer gitu. Tapi ini pas banget, wangi, duriannya pas banget dan nggak terlalu manis yang paling penting. Enak banget. So itu dia kue sus chewy ya, chewy sus isi durian yang enak banget, gampang bikinnya. Emang bentuknya tuh agak sedikit abstrak karena jujur aja nih ovennya lagi rese banget sebel. Jadi kalian bisa banget bikin di rumah. Ini gampang banget, pembuatannya mirip banget sama kue sus biasa. Cuma bedanya sebelum dimasak tuh dicampurkan dalam keadaan api tidak menyala. Karena kalau masih terlalu panas dicampurin, tepung tapiokanya malah bereaksi, dia malah menggumpal gitu. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide-ide segmen seperti ini, komen gue pasti baca. Dan until next time, bye bye.